Halo sahabat fisika, jumpa lagi pada podcast kita kali ini. Ya, kita bersyukur pada saat ini boleh bertemu kembali dalam YouTube channel Fisika FMIPA UPR. Nah, saat ini saya bersama bapak-bapak yang ganteng, ya masih muda ya. Dan kebetulan bapak-bapak di samping saya ini adalah menjabat sebagai struktural di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Di samping saya yang pertama ada Pak Wahyu Nugroho, SSC MSI. Beliau sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Wilson. Iya, di sampingnya tidak kalah gantengnya ada Bapak Lukman Hakim, SSC MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Selamat pagi, Pak Lukman. Selamat pagi, Pak Wilson. Iya, jadi topik kita saat ini sangat menarik. Iya, jadi bagaimana seorang mahasiswa menghadapi ya tantangan-tantangan di dunia kampus. Nah, bagaimana caranya kita bisa kuliah lancar, prestasi oke, dan organisasi yes. Ya, semua tiga item ini kita boleh atau ikuti di dunia perkuliahan. Nah, saat ini kita lihat ya mungkin sebagai pimpinan dan juga dosen, mungkin bapak-bapak melihat bahwa mahasiswa itu ya banyak memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda. Ada ya istilah kura-kura, yaitu kuliah rapat, ada kupu-kupu, kuliah pulang, ada kunang-kunang, kuliah nangkring. Ya, jadi kura-kura ini mereka yang setelah kuliah mungkin yang aktif organisasi, mereka rapat, baik itu panitia ataupun kegiatan-kegiatan di kampus lainnya. Dan kuliah pulang itu jadi mereka setelah kuliah langsung pulang. Ya, jadi ya hidupnya cuma kuliah saja. Ya mungkin kami juga sebagai dosen pasti mengalami seperti itu. Ada teman-teman dan juga bahkan teman-teman yang lain yang bersikap demikian. Nah, ada juga yang ke kampus itu cuma nangkring. Ya ini disebut dengan kunang-kunang. Jadi ke kampus tapi tidak singgah masuk kuliah. Mereka cuma menempatkan kampus sebagai tempat nongkrong. Jadi karena kalau di kos kan tidak rame. Jadi kampus itu hanya sebagai tempat nongkrong saja. Nah, bagaimana kita akan mendengar bagaimana pendapat dari kedua narasumber kita saat ini yang memang secara pengalaman dan juga secara organisasi membidanginya. Jadi yang pertama terkait dengan fenomena ini, mungkin saya ingin menanyakan pendapat bapak-bapak dari tipe-tipe yang ada mahasiswa yang saya sebutkan. Mungkin ada tipe-tipe yang lain. Mungkin yang pertama dari Wakil Dekan Bidang Akademi, Pak Ayu. Baik, terima kasih Mas Wilson. Saya kira memang menarik ya kita berdiskusi tentang dunia mahasiswa ya, sebuah masa yang ya indah ya. Ketika diskusi ini kita juga mungkin saya pribadi merasa kayak dejavu ya, Pak Lukman ya. Maksudnya 20 tahun yang lalu posisi kami juga adalah mahasiswa S1 dan tentu merasakan ya apa yang disampaikan oleh Mas Wilson tadi, ada kura-kura, kupu-kupu, dan kunang-kunang. Walaupun tentu tidak strict ya, karena kita juga generasi mahasiswa sekarang bisa dikatakan generasi Z ya. Mereka walaupun kelihatannya main game, tapi ternyata mereka juga belajar dan seterusnya. Mungkin rapatnya juga sekarang bisa juga sambil nongkrong. Jadi dinamika zaman berubah ya. Tapi saya mengingatkan misalnya kepada mahasiswa kimia ya, mahasiswa FMIPA waktu ospek, saya mengingatkan bahwa mahasiswa itu punya 3 peran ya. Yang pertama itu mahasiswa itu sebagai generasi penerus masa depan negeri kita ya. Jadi ini mereka harus punya kompetensi intelektual yang memadai, kemudian juga kecerdasan spiritual ya, akhlak, berakhlak, kemudian juga kecerdasan sosial ya kan. Jadi memiliki kepedulian terhadap masyarakat kita lah, kondisi sosial kita. Kemudian mereka sebenarnya adalah moral force ya, tadi hampir sama ya. Jadi gerakan moral, bagaimanapun masyarakat itu masih melihat mahasiswa itu sebagai kelompok elit
Nah, ini yang perlu disadari gitu ya. Yang saja diharapkan berdiri untuk membela kepentingan rakyat. Misalnya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat gitu ya. Dan yang ketiga itu agent of change itu tetap ya berperan ya, sehingga menjadi mahasiswa menurut saya sangat penting untuk terlibat dalam organisasi ya, seperti BEM ataupun organisasi yang lain, UKM, karena dapat menjadi wadah ya untuk memerankan tiga peran tadi ya, tiga hal tadi. Belum kalau kita bicara dari UNESCO kan ada learn to know, learn to do, learn to be, dan learn to live together ya, menurut saya ya sangat penting lah. Tapi fenomena sekarang mungkin berbeda ya dengan 20 tahun lalu, tapi mungkin tidak tipe-tipenya tahun 20 tahun lalu pun sama juga ya, ada seperti itu. Kalau dulu di eranya 70-an mungkin terkenal istilahnya bunga pesta dansa gitu ya. Buku Cinta dan Dansa kalau zamannya UI itu ya. Film-film Dono Warkop dia, Warkop DKI kan populer. Habis itu berbeda lagi ya, generasi 80, 90 gitu ya. Karena kondisi kemasukan itu kadang ini juga terkait juga dengan kondisi situasi politik negara kita gitu ya. Jadi sekarang masa-masanya berbeda dengan era-era ketika kami kuliah. Saya sendiri kuliah 98, era-era awal reformasi gitu ya. Sehingga kondisi juga berbeda dengan masa sebelum reformasi, yang kondisi kemahasiswa sedikit pergerakan massa juga berbeda gitu ya. Nah, sekarang memang tantangannya juga berbeda ya. Mungkin mahasiswa sekarang cenderung ke akademis dan seterusnya itu lebih kuat ya. Tapi saya lihat juga mereka masih punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Jadi mungkin menurut saya kura-kura, kunang-kunang, dan kupu-kupu ini juga tidak strict ya, bisa jadi kombinasi tapi saya masih melihat, misalnya di FMIPA sendiri, saya melihat mahasiswa beberapa itu kebanyakan masih mereka aktif ya kuliah, kemudian juga di organisasi gitu ya. Masih mungkin karena MIPA ini banyak tugas juga ya, jadi saya lihat kalau yang nangkring aja mungkin minoritas kerja tugas sambil sambil apa dan seterusnya. Sambil rapat, sambil semuanya dilakukan nih semuanya, jadi satu kali. Mungkin seperti itu ya, Mas Wilson, menurut ya pengamatan saya. Terima kasih Mas Wilson. Baik, terima kasih Pak. Kata tadi Pak Wahyu 20 tahun, tapi saya melihat masih baru kemarin hampir sama. Kalau mungkin Bapak masih pakai hitam putih mungkin hampir sama dengan mahasiswa Waris sekarang. Ya, enggak jauh beda dengan Pak Lukman. Ya mungkin zamannya Pak Wahyu kurang lebih sama ya, angkatan kurang lebih sama ya. Mungkin ada tanggapan lain Pak? Ya, terima kasih Pak Wilson untuk apa yang sudah disampaikan Pak Wahyu tadi, sudah cukup menampung atau mewadai apa tipe-tipe mahasiswa tadi. Nah, kalau kita melihat fenomena mahasiswa sekarang ya, memang era masa lalu dengan sekarang itu berbeda. Kalau masa lalu, kalau ada tugas itu biasanya ayo kerjakan kelompok bareng-bareng. Nah, sekarang itu era digitalisasi, internet di mana-mana, mereka bisa mengerjakan tugas sambil nongkrong, ada tempat ngopi, bisa di situ, bisa dimanapun. Nah, begitu juga untuk rapat. Jadi sekarang dimensi itu bisa dianggap dengan adanya kelancaran internet itu dimensi ruang itu sudah bisa dikatakan nggak ada lagi. Bahkan mungkin sampai yang virtual ya, kita sambil di rumah masing-masing masih mengerjakan semuanya itu. Nah, tentunya kalau dilihat di sini ada tipe-tipe mahasiswa, ada kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang. Nah, itu tren-tren yang cenderung dikombinasikan ya. Kalau kita melihat mahasiswa sekarang, tentu ada fase, memang kalau masih di mahasiswa baru, mereka baru perubahan, metamorfosis dari siswa ke mahasiswa. Tentunya mereka cenderung masih kuliah pulang. Di mungkin awal-awal semester 1, semester 2, nah mulai mengenal bagaimana mahasiswa beraktivitas, berorganisasi, tentu tidak akan seperti itu lagi. Mereka akan berubah setahap demi tahap.
Nah, ada yang aktif di organisasi, ada juga yang aktif nongkrong. Nah, tipe-tipenya berbeda-beda. Tentunya harapan kalau kami melihat di MIPA sendiri, seperti disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwa tugas praktikum itu lumayan menyita waktu, sehingga mahasiswa itu cenderung lebih banyak aktivitas di akademik, meskipun ya ada beberapa yang aktif di organisasi, tetapi tetap saja mereka tetap dalam hal tugas kuliah, praktikum, dan sebagainya harus tetap bisa berjalan dengan baik. Itu harusnya menjadi catatan untuk mahasiswa, bagaimana bisa kuliah, praktikum, dan sebagainya itu, dan organisasi bisa membagi waktu dengan baik. Ya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi nanti terkait dengan apa namanya tadi sudah sebutkan, era yang berbeda, pasti beda juga cara apalagi di dunia digital saat ini mempengaruhi pola pikir dan juga tingkah laku mahasiswa. Ya, kebetulan kita beda generasi. Kalau Pak Wahyu sama Pak Lukman itu kan generasi 98, 2000-an lah. Ya. Awal. Kemudian saya tahun 12-an 2010, mungkin 10 tahun yang lalu juga. Jadi ya beda-beda. Mungkin Bapak melihat dari Pak WD3 sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, cara berorganisasi mahasiswa saat ini bagaimana, khususnya di MIPA, Pak? Tadi lebih cenderung mungkin akademik, tapi kan ada yang berorganisasi. Mungkin bagaimana Bapak melihat cara organisasi mahasiswa saat ini? Terima kasih. Di dalam FMIPA itu organisasi kemahasiswaannya ada BEM, Permawa, keagamaan. Nah, tentunya masing-masing itu punya mekanisme sendiri-sendiri. Nah, yang saya sampaikan ke mahasiswa, tentunya bagaimana mahasiswa itu berorganisasi, tetapi tidak pernah menelantarkan tugas dari orang tua. Tugas utama yaitu amanah orang tua itu kuliah. Bagaimana kuliah selesai, dan memang organisasi itu cenderung bagaimana melatih untuk bekerja kelompok. Karena bagaimana juga ketika nanti mahasiswa itu menjadi sarjana itu dan mau bekerja atau berwira swasta, pasti akan membutuhkan orang lain. Dan dinamika bekerja itu kan ada di dalam suatu kelompok, tidak mungkin individu. Nah, teamworking. Nah, bagaimana mahasiswa itu yang aktif di organisasi cenderung ketika nantinya bekerja itu lebih mudah beradaptasi daripada yang individualis di saat perkuliahan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi organisasi membantu untuk menghadapi tantangannya nanti. Jadi bagaimana kerjasama, teamwork, dan mereka tidak shock terhadap ketika sudah dunia kerja nantinya. Jadi pengalaman seperti itu. Mas Yusuf menambahkan sama ini Pak Lukman, mahasiswa MIPA itu termasuk perintis UKM Prisma. Jadi di UPR ada UKM Prisma. Perintisnya itu pengurus intinya itu awalnya adalah mahasiswa FMIPA gitu ya. Dari 2018, 2019, mungkin sekarang udah 2020 Pak ya. Walaupun tentu melibatkan fakultas lain juga, tapi karena perintisnya dari teman-teman di FMIPA, jadi saya kira juga ini UKM yang strategis ya, artinya menggabungkan antara organisasi dengan akademis gitu ya. Ini ya bagus sekali lah UKM seperti ini. Iya. Jadi selain dari organisasi, artinya Ormawa, ada juga kan pengembangan bakat. Saya rasa adik-adik juga mungkin perlu untuk ikut dalam pengembangan BIKAN. Nah, itu adalah bagian dari untuk prestasi-prestasi banyak. Kalau nggak salah yang memang mengantarkan ke juara-juara lomba itu kan dari UKM Prisma ya, Pak? Iya, dari UKM Prisma. Lomba-lomba karya tulis dan karya-karya yang lain. Nah, tapi ada fenomena biasanya yang aktif berorganisasi itu biasanya tidak memperhatikan perkuliahan. Apakah itu menurut pengamatan Pak Wahyu sebagai Wadek akademik seperti itu di FMIPA atau belum? Atau
Kira-kira bagaimana, Pak? Menurut saya pernyataan ini apa ya, prasangka ya, apa stereotip yang ya mungkin tidak sepenuhnya salah tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya mahasiswa yang mengalami problem akademis itu tidak hanya yang aktif, yang tidak aktif pun banyak gitu ya. Yang aktif, yang akademisnya bagus juga banyak. Iya, Pak. Nah ini memang apa ya, kalau kita melihat justru CPL ya, capaian pembelajaran lulusan, justru sebenarnya aktif di organisasi itu sangat mendukung ya bagaimana mahasiswa itu meraih CPL. Bahkan kan sekarang ketika lulus kan selain ijazah ada SKPI. Iya, dan itu nanti keaktifan mahasiswa di organisasi seperti di BEM atau yang lain itu sangat berharga gitu ya. Karena misalnya user nanti ya di dunia kerja akan melihat, karena kan ketika aktif di organisasi kita terlatih untuk berpikir kreatif, mengeksplorasi ide. Tadi Pak Lukman juga menyampaikan teamwork dia berkomunikasi. Istilahnya apa ya, biasanya kalau aktif organisasi itu lebih cepat mikirnya, seharusnya seperti itu kan. Ini bicara idealnya ya, tapi mungkin ada satu dua yang bermasalah akademis terlena dengan aktivitas, yaitu mungkin fenomena, artinya bukan sebuah bukan yang mayoritas satu dua gitu ya. Dan ini pun ya kejadian juga yang tidak aktif pun ada satu dua yang bermasalah, karena saya berdasarkan pengamatan saya ya, problem akademik itu kadang kuliahnya bermasalah itu ternyata hal-hal yang non akademis kadang yang mempengaruhi ya. Masalah keluarga, masalah pribadi ya, kadang-kadang apa istilahnya galau dan seterusnya itu ternyata berdampak terhadap akademisnya ya. Jadi saya kira antara yang organisasi dengan yang tidak itu ya sama juga, ada yang akademis lancar, ada yang tidak ya. Yang IP-nya bagus ada yang aktif juga, ada yang juga yang tidak gitu ya. Saya kira seperti itu Mas Wilson. Jadi organisasi tidak menjadi penghalang harusnya, tapi semakin membuat pemikiran kritis dan kreatif dalam berinovasi. Ya, yang penting proporsional ya, mungkin itu jangan sampai juga overload ya. Artinya kan semua butuh keseimbangan lah. Harus tahu mengukur diri bagaimana kira-kira proporsi yang tepat ya. Tadi Pak Lukman sudah mengingatkan, artinya tetap amanah besarnya kan sebagai mahasiswa ya memang belajar ya. Dan organisasi itu kan harusnya dijadikan persepsi sebagai wahana untuk belajar juga gitu ya, bukan untuk menghabiskan waktu kosong ya. Iya, Jadi saya kira seperti itu Mas Wilson. Ya mungkin terkait, saya kembali ketanyakan ke Pak Wahyu ya, terkait tadi ada kata proporsi ya, jadi tergantung dari kemampuan kita. Jadi sebaiknya untuk mungkin mahasiswa baru ini mau lihat apa-apa yang mau diikuti, baik itu mungkin di himpunan atau BEM ataupun nanti kegiatan pengembangan minat dan bakat UKM, kira-kira berapa sih yang saya harus ikuti idealnya, atau mungkin ada pandangan lain dari Tadi saya di awal menyampaikan ya, artinya bagaimana ketika kuliah itu kan mendidik ya, misalnya untuk mendidik mahasiswa itu nanti memiliki nilai tambah gitu ya. Tadi kompetensi intelektual, kompetensi spiritual ya, akhlak, kemudian juga kecerdasan sosial gitu ya. Dan artinya ketika masuk organisasi itu kalau tujuannya memang ada niat belajar ya, saya kira saling mensupport aja dengan akademis. Toh mahasiswa yang lain kan juga sama, ada jadwal kuliah, ada jadwal praktikum, tinggal di setting aja jadwal rapatnya kapan. Jadi saya kira dengan manajemen waktu yang baik ya, itu akan bisa teratasi. Dan faktanya kan selama ini juga banyak ya yang ketua BEM yang justru malah prestasi akademiknya juga bagus gitu. Jadi tidak menjadi alasan ya. Makanya kalau ditelusuri itu ya, mungkin sejauh pengamatan saya atau mungkin pengalaman dulu ya, biasanya karena ada hal-hal yang non akademis tadi gitu ya. Tapi dan itu mengukur kemampuan untuk mengukur diri lah, proporsional. Mungkin kalau kita kondisi akademisnya misalnya IP-nya di atas 3 ya, mungkin bisa aja aman ikut organisasi beberapa. Tapi kalau misalnya IP kita 2,7 ya mungkin kita harus mengurangi juga gitu. Jadi ya ada keseimbangan, karena bagaimanapun kan tetap penting semua gitu. Jadi tidak usah ditabrakkan atau dikotomiskan, tapi ini saling support gitu ya. Karena banyak hal yang tidak bisa diajarkan juga di kelas gitu ya. Kita sebagai dosen juga berharap mahasiswa kita yang lulus adalah yang punya banyak kompetensi, dan itu banyak dipelajari secara learning by doing lah mungkin di organisasi sebenarnya. Kemudian dari untuk Pak Lukman, jadi menurut Pak Lukman seberapa pentingkah organisasi ini, dan kalau penting bagaimana cara manage organisasi? Mungkin tadi Pak Wahyu dari segi akademiknya, mungkin dari Pak Lukman ada pengalaman atau yang ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Tentunya
mahasiswa itu selain belajar dari sisi akademis, mereka juga perlu belajar untuk team working, belajar untuk bagaimana memanage waktu, Memanage orang juga. memanage orang ya, memanage kawan ya dalam hal ini itu ada di organisasi. Nah, kalau ditanya berapa jumlah organisasi yang harus diikuti, tentunya kita harus melihat mahasiswa itu tujuan berorganisasi apa. Kalau hanya sekedar having fun, itu kan ada juga mahasiswa banyak organisasi tapi having fun, yang penting ngumpul dengan teman, tetapi tidak bisa menemukan apa sih makna organisasi itu sendiri, bagaimana berorganisasi. Yang penting ngumpul kan juga Teman-teman ikut teman-teman ini, saya juga ikut. saya ikut, Ya, nah, yang mana banyak. itu juga Ini aja. justru akan menghabiskan waktu, energi, Iya. kadang-kadang kuliahnya terbengkalai. Nah, kalau menurut saya lebih baik itu berorganisasi tidak perlu banyak, tetapi fokus dan memahami apa yang ada di organisasi itu. Mungkin 1-2 cukup dan bisa membagi waktu. Satu pun kalau nggak bisa membagi waktu juga sia-sia. Jadi jangan sampai lu berorganisasi tapi lupa tanggung jawab terhadap orang tua. Ini dari hal akademis tadi. Ya, Pak. Jadi kadang personal sekali Pak. Jadi Ya, personal. nggak bisa disamaratakan antar mahasiswa, kayak mungkin ada ketua BEM itu sudah akademiknya bagus, grade bagus, ternyata juga aktif di organisasi, mungkin juga di tempat lain ya. Tapi ya masih seimbang aja gitu ya. Sementara ada juga yang nggak aktif juga enggak, ini juga enggak gitu ya. Iya, Pak. Memang apa ya, tidak bisa di samaratakan akhirnya itu. Masing-masing mahasiswa itu harus mengenal dirinya sendiri gitu ya, bagaimana proporsi dia dalam keaktifan di organisasi ya, saya kira. Jadi kita berorganisasi pasti ada yang diharapkan, ada tujuan dan dalam organisasi. Nah, terkadang ya ini juga kita harapkan bahwa organisasi itu bisa membuat kita berprestasi. Jadi bukan hanya dalam hal akademik, pasti organisasi tadi Pak Wahyu sebutkan ada UKM Prisma, mungkin ada prestasi-prestasi yang sudah yang sudah didapatkan. Ya mungkin Pak Wahyu bisa share bagaimana ya cara membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan sendiri. Jadi mungkin proporsinya tadi bagaimana kira-kira, Pak? Baik, yang penting yang jelas kuliah itu harus diikuti ya dengan baik, sebaik-baiknya. Apalagi kalau MIPA ada praktikum. Nah, praktikum ini kan 100% harus diikuti. Nah, ini pokoknya waktu untuk kuliah dan praktikum ini dijaga betul ya, jangan sampai diabaikan ya. Kemudian belajar mandiri juga tetap harus dilakukan. Misalnya mahasiswa yang aktif di organisasi kadang-kadang ada sibuk ngurus event, kegiatan ya. Misalnya ada ikut mata kuliah, ada hal-hal yang belum jelas. Jadi dia harus aktif ya, misalnya bertanya ke temannya atau minta diajari ya. Sehingga nanti waktu yang sama, misalnya 1 jam itu bisa belajar dengan lebih efektif. Jadi kalau berdasarkan pengamatan ya harusnya seperti itu ya. Ketika aktif itu merangsang otak kita untuk lebih istilahnya kecepatan ininya tuh kayak komputer itu RAM-nya itu lebih bagus ya harusnya ya, sehingga belajarnya lebih efektif ya karena sudah terbiasa. Tapi memang fokus Pak ya sebenarnya Pak ya, problemnya Pak ya. Ini sedikit menambahkan ya, misalnya mahasiswa itu ada dalam organisasi itu organisasi itu kan suatu wadah ya, wadah itu ada tempat biar tidak melupakan sisi akademisnya. Di situ kan mahasiswa berkumpul, itu bisa dilakukan tutor sebaya. Setelah mahasiswa yang sudah memahami saat mereka di base camp itu, ayo ada selangkah diluangkan waktu sejenak itu. Entah berapa jam tiap hari atau berapa setengah jam tiap hari itu untuk saling support dalam hal akademik, sehingga terkadang kan mahasiswa itu lebih nyaman ketika belum tentu saat diajar dosennya belum paham, tapi saat temennya mengajari lebih bisa memahami. Nah itu tentu jangan sampai itu karena aktif berorganisasi itu dilupakan, sehingga bisa aja di dalam organisasi itu mahasiswa yang sudah memahami perkuliahan itu menjadi tutor sebaya.
Iya. Itu juga Sesuai. perlu Artinya ini apa, Pak? dijalankan ya. Harus belajar bertanggung jawab juga. Jadi ketika dia memutuskan untuk aktif organisasi, ya dia juga tetap harus bertanggung jawab dengan akademisnya. Jadi jangan diabaikan intinya. Masih bisa kok, karena semuanya bisa diatur ya. Waktu di organisasi kan juga pasti ada waktu-waktu di luar jam kuliah kan masih banyak sekali, Iya, ya kan. Mahasiswa itu kan punya banyak waktu yang longgar sebenarnya. Asal dikelola dengan baik, saya kira semuanya bisa berjalan dengan optimal semua. Tapi memang terkadang juga ada yang mengatasnamakan organisasi untuk minta izin untuk kuliah, biasanya ada. Gimana menurut pandangan Bapak? Biasanya ada, kami mau ini Pak, ini kan aksi ini sosial ini gimana? Atau mungkin ada tetap kuliah dulu baru setelah itu mengerjakan kegiatan organisasi atau bagaimana Pak? Mungkin biasanya kan ada mahasiswa yang minta izin karena ya terkadang ya 1-2 kali atau bahkan ada memang yang saya bilang tadi ada fenomena yang mahasiswa itu karena aktif di organisasi dia lupa lagi dengan akademik. Ya mungkin bagaimana pandangan Pak Wai sebagai lagi. Iya, sudah juga bertanya. Sebenarnya kalau dari peraturan ya, ini kita bisa peraturan. Yang jelas kalau praktikum itu 100%. Kalau kuliah itu memang 80% ya. Jadi sebenarnya masih bisa izin untuk ada ruang ya kalau misalnya memang susah ya. Tapi saran saya sih tetap diusahakan biar tetap 100% ya. Nah kalau misalnya kepentok ya, nah ini caranya adalah dengan aktif tadi. Jadi kalau misalnya dia nggak ikut hari Rabu misalnya kuliah, berarti dia harus aktif menghubungi temannya. Jadi untuk mengganti gitu ya. Mungkin kalau pengalaman pribadi ya, saya pernah merasakan seperti itu ya. Karena angkatan 98 itu kan angkatan ini Pak ya, reformasi ya. Jadi waktu itu demonstrasi itu bukan hal yang aneh. Beda dengan angkatan sebelumnya ya 90-an. Tapi kalau 98 itu hal yang biasa. Jadi bukan suatu hal yang heroik ya. Karena dosen-dosen itu mensupport gitu. Nah, sehingga kadang-kadang harus turun demo gitu ya. Nah, padahal ada kan nggak masuk. Tapi ya biasanya siasatnya seperti itu. Jadi datang ke teman kita yang mungkin pintar atau menguasai masalah, kita bertanya. Dan kalau lebih sopan ya mungkin bisa izin ke dosennya gitu ya, menyampaikan gitu ya. Mungkin nanti bisa minta kompensasi mengerjakan tugas. Jadi saya kira semua bisa di di manage lah gitu ya. Pokoknya usahakan 100% dulu gitu ya. Jangan sampai menyalahgunakan ya dalam konteks ya menyalahgunakan gitu ya. Nah kalau kepentok ya tetap 80% itu tetap harus diikuti gitu ya. Karena kalau tidak 80% kan dia tidak bisa ikut ujian, artinya bermasalah juga ya kan, nanti malah terganggu juga ya kan aktivitas akademis. Dan nanti kalau akademis terganggu biasanya organisasi juga terganggu gitu ya. Karena pasti tidak bisa konsen gitu ya, biasanya kalau ada masalah. Jadi saya kira bisa disiasati gimana caranya gitu ya. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Tentunya mahasiswa itu bukan siswa lagi, ada tanggung jawab. Sudah dewasa. Nah, sudah dewasa. Nah, ketika terbentur seperti itu kan bisa melihat mana urgensinya, lebih urgen kuliah atau kegiatan lain. Nah, kalau memang kegiatan lain itu bisa diwakilkan, tidak harus dia sendiri yang berangkat, kecuali misalnya dikirim untuk suatu perwakilan ya. Agenda misalnya pekan ilmiah atau perlombaan dan sebagainya yang diutus oleh fakultas. Tentu dari wadah kemahasiswaan itu pasti akan dispensasi Pak ya. Memberikan dispensasi. Ya, bisa diurus. Tapi kalau aksi-aksi yang yang kita tidak tahu, tidak ada hubungannya dengan urusan akademis, atau justru kadang terlibat politik praktis, itu kan juga jadi hal yang menjadi pilihan mahasiswa itu, apakah dia terjebak oleh politik praktis atau mau memilih akademis. Jadi itu sah-sah saja mahasiswa itu untuk memilih. Tapi kembali lagi tanggung jawab terhadap orang tua itu harus diutamakan. Nah, ketika untuk aktif organisasi, kira-kira prestasi-prestasi apa yang mungkin bisa kita kembangkan? Jadi kan kalau biasa organisasi itu dalam tanda kutip biasa orang bilang orang tua mungkin jangan ini karena ikut demo atau apa kan identik dengan
ya agent of change, yang apa, agen perubahan itu, atau pesan moral terhadap masyarakat. Ya, tapi kan bagaimana kita maunya dengan organisasi ini ada prestasi-prestasi yang kita buktikan kepada orang tua. Kan biasa ada yang larang. Ini biasanya mau aktif organisasi atau mau ikut organisasi, tapi karena orang tuanya identikan organisasi itu mungkin keluyuran, ikut demo yang mereka lihat di TV. Tapi bagaimana meyakinkan bahwa ketika kita aktif berorganisasi itu ada prestasi-prestasi yang bisa kita buktikan. Mungkin dari Pak Lukman. Ya, terima kasih. Sebelumnya sudah disampaikan ke Pak Wahyu di MIPA itu sebagai pionir Risma tadi ya. Nah, kalau dalam hal prestasi tentu sudah banyak baik di tingkat nasional maupun internasional, ya, sudah Malaysia itu sudah ya, di hadiahnya bahkan scholarship ya, sudah ya. Ya sudah, artinya sudah nampak betul-betul realisasinya dapat dicapai, ada bukti ya. Itu juga aktif di organisasi, makanya mahasiswa itu bisa memilih dan memilah mana organisasi yang harus diikuti, mana yang sesuai dengan karakter atau bagaimana dia bisa mengembangkan diri aja. Jadi tidak harus di bidang akademik organisasi, bisa aja di organisasi di non akademis, di seni, olahraga dan seterusnya, silahkan saja. Dan pemerintah menghargai Pak ya. Iya, ada di poin ada poin-poin di akreditasi, bahkan ada prestasi akademik non akademik ya. Jadi tidak hanya akademis ansih gitu ya. Jadi banyak prestasi, baik itu yang tadi ada beasiswa, ada dihargai Pak, ada reward dari baik itu dari kampus, mungkin juga ada dari pemerintah atau yang pelaksananya. Kementerian itu ini Mas, kementerian itu sangat memfasilitasi ya, kalau kita lihat itu banyak event-event atau fasilitas ya untuk kegiatan mahasiswa. Dan karena bayangkan ya, kalau kita mungkin saya cenderung ya melihat CPL ya, pertama dari CPL itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Itu sebenarnya harus mau nggak mau, suka nggak suka, mahasiswa itu harus ikut organisasi, karena nggak mungkin beberapa hal itu tidak bisa didapatkan di kelas ya. Makanya saya mendorong untuk tetap aktif organisasi ya. Tadi catanya harus proporsional gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nanti setelah lulus ada ijazah, ada SKPI, itu surat keterangan pendamping ijazah. Dan beberapa di kampus besar itu menjadi pengurus BEM dan seterusnya, itu bahkan bisa dikonversi menjadi SKS. Tapi kalau di UPR kita belum sampai sejauh itu ya. Tapi cara pandangnya, karena di era digital seperti ini kan terkenal dengan ini ya, kreativitas, kemudian apa gitu, 3 kolaborasi, apalagi yang 3C itu apa Pak? Saya lupa. Ini perlu justru mahasiswa itu untuk aktif sebenarnya. Jadi tidak tadi aja, tidak kura-kura atau kupu-kupu atau kunang-kunang gitu ya. Jadi menjadi mahasiswa yang berprestasi lah di berbagai bidang yang memang potensinya dia baik akademis ataupun non akademis. Jadi sangat disupport menurut saya sekarang ini ya. Bahkan artinya di poin akreditasi pun ada gitu. Luaran untuk aktivitas mahasiswa itu ada prestasi akademis, ada non akademis. Jadi menurut saya semuanya sudah diberi ruang oleh kementerian ya, melalui pendidikan tinggi ini untuk benar-benar menumbuh kembangkan potensi mahasiswa kita gitu ya. Karena itu yang memang dibutuhkan realnya seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju itu kan banyak yang akhirnya menjadi pemain profesional kayak basket, tenis, itu berawal dari mahasiswa terlebih dahulu kadang-kadang ya kan. Ya mudah-mudahan ya nanti bisa jadi negeri kita pun akan mengarah ke sana. Kalau melihat kecenderungannya Pak Menteri sekarang ya, itu kan memberikan Merdeka Belajar ini memberi ruang yang lebih fleksibel sebenarnya terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi sudah bukan saatnya lagi, menurut saya tidak tepat juga kalau dikotomikan ya. Karena faktanya banyak yang bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Baik, Pak. Ya, jadi ya banyak prestasi-prestasi yang bukan hanya akademik, tapi kemarin saya lihat juga ada penjaringan untuk olahraga ya di UPR, itu kemahasiswaan, ada yang untuk seni dan juga dalam akademik olimpiade, khususnya kita di MIPA banyak yang seperti itu. Jadi harusnya organisasi, dengan aktifnya organisasi, mungkin ada yang mau pilih UKM olahraga atau UKM paduan suara, ada yang seni atau apapun itu,
silakan memilih sesuai dengan proporsinya atau kemampuan masing-masing. Nah, yang terakhir ini Pak, mungkin ya sudah banyak kita sudah diskusikan tentang mahasiswa. Kita harapkan bahwa kuliahnya tetap lancar, ada prestasi dan tetap aktif dalam berorganisasi. Nah, mungkin di statement terakhir ini, di bagian terakhir ini ada ya closing statement dari Pak Wahyu dan juga dari Pak Lukman. Mungkin dari Pak Wahyu dulu bagaimana? Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, masa-masa menjadi mahasiswa adalah masa yang indah ya. Jadi inilah kawah canda di muka untuk meningkatkan kualitas diri ya, menumbuh kembangkan potensi diri ya, baik potensi akademis ataupun potensi non akademis, sehingga nanti ketika menjadi lulus menjadi masuki dunia pasca kampus itu sudah tidak kaget lagi, tapi sudah siap ya, karena tantangan semakin bertambahnya zaman, tantangan akan makin besar ya tentunya, sehingga ini masa-masa untuk banyak belajar, masa-masa untuk mempersiapkan mencari bekal sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika lulus itu sudah siap ya masuk dunia pasca kampus. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu. Dan dari Pak Lukman? Ya, ya memang apa yang sudah kita bahas tadi juga lumayan mewakili ya dalam hal ini. Kalau mahasiswa kita lihat dunia kampus itu tentu dunia awal, belajar untuk proses kehidupan yang sebenarnya dalam hal ini, dalam untuk bekerja, untuk berwirausaha. Tentunya inilah kesempatan emas di saat kuliah ini. Karena apa? Mahasiswa bisa belajar akademik, belajar berorganisasi, belajar networking. Nah, disitulah letak untuk mempersiapkan apa yang akan dilakukan pasca menjadi mahasiswa dalam hal ini setelah lulus. Nah, tentunya kalau mahasiswa itu aktif berorganisasi dan juga kuliahnya tidak tertinggal, bisa membagi waktu saat menghadapi dunia nyata, dunia bekerja atau wirausaha, lebih cepat untuk menyesuaikan diri. Bagaimana pasca bekerja menyesuaikan diri, dan tentu pengembangan potensi saat ada di dunia kampus itu diterapkan lagi di dunia bekerja, meskipun sedikit berbeda. Saya rasa ketika sudah ada pengalaman berorganisasi itu akan lebih cepat menyesuaikan dan ide-ide itu akan selalu muncul. Jika melakukan organisasi itu benar-benar ikut organisasi dan mengembangkan organisasi, bukan hanya sekedar yang penting ikut having fun dalam organisasi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Wahyu dan juga Pak Lukman, dan juga adik-adik mahasiswa atau sahabat fisika. Terima kasih sudah menyaksikan podcast saat ini. Ya, jadi dunia mahasiswa itu adalah dunia penuh tantangan, dunia penuh kesempatan, dan untuk itu mari sebagai mahasiswa gunakan kesempatan yang ada untuk belajar. Jangan bersantai-santai, tetapi gunakan kesempatan untuk terus berkreativitas, baik itu di dunia perkuliahan, baik itu di organisasi dan di kehidupan masyarakat. Jadi kuliah lancar, prestasi oke, dan organisasi yes. Oke, demikian kita podcast kita saat ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Wahyu dan Pak Lukman. Sama-sama, Mas Ustaz. Ya, semoga ke depan kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.